Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, I want to introduce myself. My name is Fitriani. I'm from English Education Department 2019. And in this video, I will explain about a basic concept in English for specific purposes. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang definisi of English for specific purposes. Yang kedua yaitu tentang klasifikasi dari ESP. Yang ketiga tentang testing in English for specific purposes. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definition of English for specific purposes. Dalam mendefinisikan ESP ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena para ahli mendefinisikan English for specific purposes dengan berbeda. Saya akan memaparkan definisi ESP menurut para ahli. Yang pertama menurut Anthony. Anthony mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada kesepakatan tentang mengenai arti ESP yang sebenarnya. Orang yang berbeda dapat menafsirkan ESP dengan berbeda pula. Beberapa mengidentifikasi itu sebagai pengajaran bahasa Inggris dengan tujuan apapun yang dapat ditentukan. Lebih dari itu, yang lain lebih tepat menggambarkannya sebagai pengajaran bahasa Inggris yang digunakan dalam studi akademik atau pengajaran bahasa Inggris dengan tujuan untuk kejuruan atau profesional. Kemudian selanjutnya menurut Mackey and Montfort mendefinisikan English specific purposes sebagai pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan yang lebih jelas. Tujuan ini biasanya didefinisikan dengan mengacu pada beberapa persyaratan pekerjaan, misalnya untuk operator telepon internasional atau maskapai penerbangan sipil. Atau untuk program pelatihan kejuruan, misalnya untuk staf hotel atau catering, atau beberapa studi akademik dan profesional. Kemudian selanjutnya menurut Hutchinson and Waters mendefinisikan ESP sebagai pendekatan bahasa Inggris yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik tertentu. Itu adalah pendekatan yang diarahkan oleh alasan spesifik yang jelas untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya ESP menurut Dudley Evans and St. John mendefinisikan ESP ini dengan membaginya menjadi dua karakteristik, yaitu karakteristik absolut dan karakteristik variabel. Yang pertama yaitu karakteristik absolut, yaitu ESP dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelajar. Kemudian ESP memanfaatkan metodologi dari kegiatan yang mendasari disiplin yang dilayaninya. Kemudian ESP dipusatkan pada bahasa, keterampilan, wacana, dan genre yang sesuai dengan kegiatan ini. Kemudian yang selanjutnya karakteristik variabel. ESP mungkin terkait atau dirancang untuk disiplin ilmu tertentu. Kemudian ESP dapat digunakan dalam situasi pengajaran tertentu, metodologi yang berbeda dan metodologi Inggris yang umum. Kemudian ESP umumnya dirancang untuk pelajar menengah atau lanjutan. Sebagian besar kursus ESP mengasumsikan pengetahuan dasar tentang sistem bahasa, tetapi dapat digunakan dengan pemula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik of ESP test. Pada prinsipnya,
Tes ISP ini diklasifikasikan sebagai uji kinerja dan menilai keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan perform. Tidak seperti bahasa Inggris pada umumnya, dalam peserta didik muda ataupun dewasa, ISP ini lebih cenderung dilakukan pada orang dewasa atau peserta didik menengah atas atau pada tingkat lanjut atau peserta didik yang telah menguasai atau telah memahami dasar-dasar pada sistem bahasa dalam konten, tema, disiplin ilmu tertentu yang melibatkan tingkat kekhususan bahasa yang lebih tinggi. Dan salah satu prinsip ISP, tes harus mencerminkan situasi target dalam pengujian ISP ini. Tes ISP ini lebih mementingkan peserta didik dengan tugas-tugas yang melibatkan mereka dalam proses pembelajarannya, seperti membaca, menulis, berbicara, mendengarkan bahasa target, kemudian mengevaluasi seberapa baik mereka melakukannya. Alenka mengatakan bahwa tidak ada aktivitas manusia dan tidak ada bidang khusus yang dapat diklasifikasikan tanpa tumpang tindih. Dengan demikian, kapan tes ISP ini dimulai dan kapan ISP ini berakhir sangat tidak jelas. Kemudian, dalam hal menjamin kualitas tes ISP, dengan merencanakan pengujian, seseorang harus menciptakan kemampuan bahasa yang baik dan dapat diandalkan. Yang pertama yaitu tes ISP harus dapat dipercaya keahliannya, harus seautentik mungkin. Yang kedua, memberikan ukuran kemampuan bahasa yang akurat dan handal. Yang ketiga, memiliki efek yang menguntungkan. Yang keempat, praktis dan ekonomis dalam hal administrasi, waktu dan tenaga. Kebanyakan penulis, yaitu Alderson et al., Bachman and Palmer, Douglas, Dudley Evan, and S.T. John, mengatakan identifikasi keahlian tugas, kehandalan, validitas, dan ekonomi sebagai faktor yang paling penting mempengaruhi kualitas tes dalam cara positif dan negatif. Kemudian contoh-contoh tes ISP yang sangat banyak digunakan yaitu tes secara internasional atau IELTS, dan yang kedua tes bahasa asing dengan TOEFL. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang classification of English for specific purposes. Klasifikasi ISP ini berdasarkan pengajaran bahasa atau English Language Teaching. Dalam pengajaran bahasa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama bahasa Inggris sebagai bahasa ibu, yang kedua bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, yang ketiga bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Menurut Wello dan Nur, seperti yang dikutip dalam Fisherman, menyatakan bahwa bahasa Inggris dapat digambarkan sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama lebih dari 45% populasi di 10 negara. Peringkat menurut penutur bahasa Inggris terhebat ini adalah Inggris, Australia, Selandia Baru, Jamaika, Amerika Serikat, dan lain-lain. Kategori kedua adalah bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Di banyak negara, bahasa yang merupakan ibu mayoritas penduduk mungkin masih berfungsi sebagai bahasa resmi, yaitu hanya digunakan sebagai bahasa yang digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, media, dan bisnis, dan lain-lainnya.
Kategori ketiga adalah bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Di negara-negara di mana bahasa Inggris bukan bahasa resmi masih memiliki peran penting. Mungkin mata pelajaran bahasa Inggris sekolah yang dianggap penting atau sebagai syarat untuk masuk universitas atau sebagai syarat dalam mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, klasifikasi ISP dari segi pengalaman. Secara tradisional dibagi ke dalam beberapa bidang sesuai dengan kapan mereka terjadi. Yang pertama yaitu tujuan akademik, English Academic Purposes, yang melibatkan pra-pengalaman, dalam layanan, dan pasca layanan. Bahasa Inggris yang kedua yaitu bahasa Inggris untuk tujuan pekerjaan, English Occupational Purposes, untuk disiplin kursus, pra-belajar, dalam studi, dan pasca studi. Ini akan menghilangkan pekerjaan spesifik terkait disiplin aktual atau pekerjaan karena siswa belum terbiasa dengan konten kesempatan kerja khusus atau terpadu. Akan diberikan layanan atau kursus studi. Kemudian selanjutnya ISP diklasifikasikan menurut bidang disiplin atau profesional. Yang pertama, English Academic Purposes melibatkan bahasa Inggris untuk sains dan teknologi, bahasa Inggris untuk tujuan medis, bahasa Inggris untuk tujuan hukum, dan bahasa Inggris untuk tujuan manajemen keuangan dan ekonomi. Kemudian yang kedua, English Occupational Purposes mencakup bahasa Inggris untuk keperluan profesional, bahasa Inggris untuk keperluan medis, bahasa Inggris untuk keperluan bisnis, dan bahasa Inggris untuk keperluan kejuruan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.